Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem. Subtema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran 5. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menjelaskan salah satu jenis karya seni Nusantara, menjelaskan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat karya seni Nusantara. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar tersebut? Gambar tersebut adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh faktor alam dan dapat juga disebabkan oleh faktor manusia. Kebakaran hutan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Kebakaran hutan juga berakibat terbunuhnya berbagai organisme hutan yang ada di dalamnya. Anak-anak, tahukah kalian, kegiatan manusia juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Lalu, kegiatan manusia apa ya yang dapat mempengaruhi ekosistem? Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari materi berikutnya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Apabila terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Faktor penyebab perubahan keseimbangan ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama, faktor alami, yang kedua, faktor manusia. Faktor alami. Faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana, di antaranya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, serta tsunami. Faktor lain penyebab perubahan keseimbangan ekosistem adalah faktor manusia. Terdapat beberapa kegiatan manusia yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penebangan pohon-pohon di hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan liar yang tak terkendali, kemudian kegiatan membuang sampah sembarangan, serta penggunaan pupuk buatan secara berlebihan yang dapat mencemari lingkungan. Penebangan hutan secara liar. Penebangan pohon-pohon di hutan jelas akan merusak ekosistem hutan dan menghilangkan fungsi tumbuhan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan. Pembakaran hutan berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peranan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Demikian halnya dengan perburuan hewan. Perburuan hewan secara liar juga berakibat terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang mempunyai peranan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Kegiatan lain yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah membuang sampah sembarangan. Kegiatan ini akan menimbulkan pencemaran lingkungan yang berakibat fatal bagi komponen-komponen ekosistem yang tinggal di dalamnya. Kegiatan lainnya yakni penggunaan insektisida buatan. Kegiatan ini akan mengakibatkan rusaknya tanah sebagai sumber makanan dan tempat tinggal organisme. Selain itu, juga dapat membunuh hewan lain selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Baik anak-anak, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan dalam sebuah peta pikiran. Berikut peta pikiran yang dapat kita buat.
Terganggunya keseimbangan ekosistem disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami diantaranya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, dan tsunami. Sedangkan faktor manusia diantaranya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan, membuang sampah sembarangan, serta penggunaan insektisida buatan. Selanjutnya, membuat buklet. Berdasarkan peta pikiranmu, pilihlah salah satu kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Lengkapilah informasi tentang kegiatan pilihanmu dengan menggunakan berbagai sumber. Dengan informasi yang kamu dapatkan, buatlah sebuah buklet. Gunakan kertas ukuran A4 atau folio, lalu lipatlah menjadi 3 bagian yang sama. Rapikanlah lipatan yang kamu buat. Kamu akan mendapatkan 6 bagian halaman pada kertas yang sudah kamu buat. Langkah-langkah membuat buklet. Bagian pertama adalah sampul buklet. Tuliskan judul yang menarik dan tuliskan namamu. Bagian kedua, jelaskan yang dimaksud dengan kegiatan yang kamu pilih. Bagian ketiga, buatlah sebuah diagram alur yang menarik tentang kegiatan pilihanmu. Bagian keempat, tunjukkan berupa gambar tempat-tempat terjadinya kegiatan tersebut. Bagian kelima, jelaskan akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Gunakan gambar tentang rantai makanan atau jaring-jaring makanan untuk menunjukkan akibat kegiatan tersebut terhadap komponen ekosistem. Bagian keenam, tulislah sumber-sumber informasi yang kamu gunakan. Kemudian, rapikan dan buatlah bukletmu semenarik mungkin. Berikut ini adalah contoh buklet tentang kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Dan setiap wilayah memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, petis, dan alpukat. Sedangkan alat yang dapat dipakai untuk membuat topeng yakni pisau tata dan kerok, dan gergaji. Itulah anak-anak penjelasan dari Bu Devi hari ini. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.